Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Permadi dengan NIM A0323-319 selaku pemateri pertama di kelompok 2. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu tentang pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sebuah kerangka referensi yang digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi suatu titik dalam ruang. Sistem koordinat biasanya terdiri dari sumbu-sumbu yang saling tegak lurus dan titik asal. Setiap sumbu memiliki arah positif dan negatif serta unit pengukuran yang sesuai. Sistem koordinat sering digunakan dalam matematika, ilmu fisika, grafik komputer, dan berbagai bidang lainnya untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena spesial atau data numerik. Contoh sistem koordinat yang umum digunakan termasuk sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi. Sistem koordinat polar, sistem koordinat geografis, misalnya garis lintang dan bujur pada peta, dan masih banyak lagi. Baik, saya atas nama Sahamia dengan NIM A03235006. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menyebutkan dan menjelaskan sistem koordinat. Sistem koordinat pada dasarnya ada dua jenis. Yang pertama, sistem koordinat kartesian. Sistem koordinasi kartesian ia menggunakan konsep garis yang saling tegak lurus untuk menunjukkan koordinat suatu titik dan untuk mencari letak suatu titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua garis yang tegak lurus. Sistem koordinat kutub, sebuah titik dipilih sebagai kutub dan sinar dari titik ini diambil sebagai sumbu kutub. Pada dasarnya kita mempunyai dua parameter, yaitu sudut dan jari-jari. Sudut theta dengan sumbu kutub mempunyai garis tunggal yang melalui kutub diukur berlawanan arah jarum jam dari sumbu ke garis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasita dengan NIM A03230012. Baik, saya di sini akan memaparkan materi ketiga, yaitu mengenai contoh soal tentang sistem koordinat. Yaitu contohnya dua buah garis, yaitu garis K dan L, saling tegak lurus. Garis K sejajar dengan sumbu Y dan melewati titik min 4 dan 6, dan P dan Q. Sementara itu, garis S sejajar dengan sumbu X dan melewati titik R, S. Jika R sama dengan min 2P dan S sama dengan R, tentukan nilai RS, P, dan Q. Baik, pembahasannya yaitu diketahui dua buah garis, yaitu garis K dan L tegak lurus. Garis sejajar dengan sumbu Y dan melewati titik min 4 dan 6, dan P dan Q. Sementara itu, garis sejajar dengan sumbu X dan melewati titik RS. Garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti memiliki nilai absis yang sama, artinya P sama dengan min 4. Baik, diingat bahwa R sama dengan min 2P, sehingga R sama dengan min 2P sama dengan min 2 dan min 4, yaitu hasilnya yaitu 8. Mengingat S sama dengan R, maka S sama dengan 8. Artinya koordinat titik ketiga adalah 8,8. Garis L sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 8 dan 8. Artinya garis L tidak melalui titik min 4 dan 6, namun melalui titik P dan Q. Dengan demikian, nilai Q adalah 8. Oleh karena P sama dengan min 4, Q sama dengan 8, R sama dengan 8, dan S sama dengan 8. Maka jadi nilai RS, P, dan Q yaitu 60. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi vektor dan notasinya. Sebuah vektor adalah entitas matematis yang memiliki besaran dan arah. Dalam dunia nyata, vektor sering digunakan untuk mereferensikan gerakan atau gaya. Notasi vektor biasanya dituliskan dengan huruf tebal atau dengan tanda panah di atasnya. Besaran vektor dinyatakan dengan panjangnya, yang merupakan nilai numerik
dan non-negatif. Sementara itu, arah vektor menunjukkan orientasi atau tujuan dari besaran tersebut. Misalnya, vektor dengan panjang 5 unit ke arah timur akan memiliki arah yang berbeda dengan vektor yang sama panjangnya ke arah utara. Astagfirullahaladzim. Astaga. Dimana minta tadi ini? Vektor digunakan luas dalam berbagai bidang, termasuk fisika, matematika, ilmiah, komputer, dan teknik. Dalam fisika, vektor digunakan untuk menggambarkan pergerakan benda, gaya, dan momentum. Baik, sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai menyelesaikan permasalahan terkait vektor melalui contoh soal. Diberikan dua vektor A dan B dengan koordinat sebagai A 2,3 dan B 1,5. Hitunglah hasil dari penjumlahan vektor A dan B. Untuk menjumlahkan dua vektor, kita cukup menjumlahkan komponen-komponen mereka secara terpisah. Jadi, untuk menambahkan vektor A dan B, kita tambahkan komponen X-nya dan komponen Y-nya secara terpisah. Vektor hasil penjumlahan C akan memiliki komponen X yang merupakan penjumlahan komponen X dari A dan B, dan komponen yang merupakan penjumlahan komponen Y dari A dan B. Cx sama dengan A X tambah Bx sama dengan 2 tambah min 1 sama dengan 1. Kemudian Cy sama dengan AY tambah BY sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi vektor hasil penjumlahan adalah C sama dengan 1,8. Itulah hasil dari penjumlahan vektor A dan B. Sekian, terima kasih. Saya Abdul Malik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jadi, sistem koordinat digunakan untuk menentukan posisi dalam ruang, sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki magnitudo dan arah. Notasi vektor umumnya menggunakan huruf tebal dan dengan menambahkan panah di atas huruf. Kesimpulannya, sistem koordinat memungkinkan kita untuk merepresentasikan posisi, dan vektor memungkinkan kita untuk merepresentasikan perpindahan atau gaya dalam ruang. Saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada materi yang belum sempurna, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.